Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir, pengelola peternakan Istana Domba Farm yang dikelola oleh para santri muda milenial. Untuk lebih tahu dalam peternakan kami, yuk ikut ke kandang. Oke, ini kandang kami di Istana Domba Farm. Oke, baik. Bagaimana teman-teman semua udah lihat ya, ini keadaan kandang di Istana Domba Farm. Ini ada jantan, ada betina, dan ada banyak yang lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah peternakan Istana Domba Farm. Kenapa pilih peternakan domba? Sebenarnya sejarahnya itu panjang. Ini hasil dari pemikiran spiritual. Ini pentingnya dalam hidup kita mempercayakan bahwa ingin hidup baik itu harus ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa pilih peternakan domba? Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah dijalani ternyata domba dan kambing menurut saya itu enak. Domba perawatannya lebih mudah, lebih simpel, kemudian harga pasarnya juga lebih umum dan lebih untuk mudah dipelihara oleh para peternak. Oke, untuk kandang dulu itu kita di bawah. Pertama kali peternakan ini itu adanya di bawah. Jadi begini, tahun 2015 akhir 2014 saya memutuskan untuk menjadi seorang tukang ngarit. Setiap hari saya ngarit. Nah, kemudian dari situ saya juga mendirikan sebuah yayasan pondok pesantren. Nah, dulu kandangnya di bawah. Ya, kandangnya ya itu dari bambu, ya atapnya itu ya pakai karpet, pakai terpal. Ya, dan kita berbarengan dengan para santri. Nah, seiring berjalannya waktu, santrinya tambah banyak yang mondok, yang mau mondok. Akhirnya di tahun 2019 pasca Covid itu saya untuk beranikan diri untuk membangun di atas pegunungan di sini. Alhamdulillah, berkat dorongan semua pihak, berkat dukungan dari semua pihak, gotong royong bersama-sama para santri dan masyarakat dan yang lainnya, alhamdulillah kami bisa mendirikan sebuah peternakan yang kandangnya itu ukurannya sudah hampir kurang lebih ya ini 200 meteran kurang lebih seluas ininya. Minta doanya dari teman-teman dan motivasinya terus agar kami bisa terus meningkatkan pertumbuhan perkembangan peternakan kami agar peternakan kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kebutuhan akikah, kurban dan daging di seluruh Indonesia. Untuk modal itu tadi saya sudah sampaikan, modal kami itu awalnya 1 ekor dari hasil nabung ngajar di sekolah. Jadi untuk teman-teman para guru, para semua yang gajinya itu udah jutaan, nabunglah investasi di peternakan. Ya, peliharalah hewan kurban, hewan domba untuk kebutuhan kurban karena ada keberkahan di dalam domba tersebut. Ya, tujuannya yang menjadikan motivasi saya itu tujuannya beternak domba itu apa? Ingin menjadi jutawan. Tujuannya itu aja, ingin membantu semua keluarga, ingin menjadi kaya raya lah seperti itu. Ya karena kan tahu sendiri kan gaji guru dulu seperti apa. Saya ingin kaya raya, ya menjadi jutawan. Setelah saya share di internet, ternyata menjadi jutawan itu salah satunya menjadi peternak domba. Oke, tantangan
dari peternakan domba itu gampang-gampang sulit. Ya, tantangan terbesar adalah sejauh mana kita mau berinteraksi dengan makhluk hidup. Ini makhluk hidup harus kita paham hatinya, isi hatinya, suaranya kita harus memahami. Karena kalau kita nggak bisa memahami, maka tantangan itu akan terus bertambah. Seiring berjalannya waktu, tantangan terbesar itu adalah ya kesehatan domba, itu yang pertama. Kenyamanan domba, kebersihan domba itu menjadi tantangan. Setelah kita paham 3 poin tersebut, tantangan itu akan hilang dengan sendirinya, dan setiap domba di sini itu sudah nyaman dengan ketentuan atau peternakan yang kita buat. Nah, kemudian pernah nyerah enggak lah, itu nyerah itu, ngeluh itu pasti, tapi jangan nyerah. Kalau bahasa Sundanya itu don't speak atuda but speak sanajan. Jadi harus bilang gini, atuda hese, atuda capek, jangan bilang seperti itu. Cukup bilang sanajan hese, sanajan capek, kita jangan ngeluh. Kenapa? Karena tujuan kita itu menjadi seorang jutawan. Ya, karena pasti domba itu kita akan menjadi seorang jutawan ya, menjadi seorang jutawan. Udah jelas pasti. Ya, itu sudah jelas pasti menjadi seorang jutawan. Di sini di peternakan kami ini ada konsepnya itu kami lebih kepada pembesaran. Jadi kami itu mengutamakan hampir 70% kami lebih kepada pembesaran. Ya, pembesaran jantan-jantan untuk kebutuhan kurban dan akikah lainnya. Jadi di konsep kami itu yang betina biar beranak secara alamiah, kami lebih kepada pemberdayaan pembesaran. Ya, ini perkembangan kandang di kita, alhamdulillah ini kapasitas kandang kita kalau terisi semua itu hampir kurang lebih 200 sampai 250 ekor domba yang diisi. Ini kandang penjantan. Nah, ini adalah kandang penjantan. Ini kandang penjantan. Ini semua kandang penjantan. Ini kandang penjantan secara koloni yang usianya ini di bawah 6 bulan. Ya, jadi kami simpan dulu di sini. Nah, kalau yang ini itu kandang yang usianya udah di atas 10 bulan. Ada yang setahun, 2 tahun kita simpan di sini. Nah, ini dombanya sekarang populasinya itu kemarin ada kurang lebih hampir 100 ekor ya berhubung kemarin kurban, alhamdulillah kosong, tinggal sisa ini sisa masih pada belum layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban karena ini usianya masih di bawah 10 bulan. Ini stok buat tahun depan. Ya, jadi yang mau kurban nanti silahkan datang ke Seno Domba Farm. Perawatannya bersih ya. Kami mengutamakan kebersihan agar tantangan itu rendah. Jadi tidak tinggi tantangan buat peternakan kita. Nah, dan di sini juga kami akan nanti kandang buat koloni, buat pembibitan. Ada yang sudah beranak ya. Nah, dan ini adalah ini hasil dari anakan sini. Nah, ini usianya udah hampir 2 tahun. Nah, dulu lahirnya ini bulan Juli ya, tahun 2024 kalau nggak salah. Nah, 2024 nih. Nah, ini adalah hasil dari peranakan sini. Tetap kami juga pembibitan ya, peternakan pembibitan perkembangbiakan dari betina. Nah, jantan ini ya kita yang sudah jadi mitra buat nanti dijual. Kita siapkan hewan kurban jantannya. Nah, yuk kita lihat kandang betinanya di sebelah sana. Yuk.
Oke, nah inilah kandang kami di pembibitan. Jadi hewan yang ada di peternakan ini bermacam-macam. Awal mulanya itu adalah Garut, tapi seiring berjalannya kita menyesuaikan harga kebutuhan pasar. Nah, di sini ada betinaan Garut dan ada betinaan lokal. Ada merino juga, betina juga ada merino. Ini kami sediakan bervariasi di sini. Ya, jadi bukan hanya domba Garut saja, tapi domba lokal kami sediakan. Nah, ini adalah anakan yang usianya udah kurang lebih 3 bulan. Ya, ini anakan udah 3 bulan. Kita pakannya itu cukup dengan silase saja. Jadi nggak pakan yang aneh-aneh, kita cukup dengan silase. Nah, ini yang usianya baru berapa nih? 1 bulanan lah. Ini akan baru 1 bulanan. Oke. Jadi kami tetap mengembangbiakan betinaan agar ketahanan pangan di betinaan terus bertahan. Alhamdulillah udah ada 1, 2 dan di sana kurang lebih ada 10 betinaan. Ya, alhamdulillah untuk mitra kami, alhamdulillah kemarin atau kurban kemarin kami mengeluarkan jumlah yang stok yang ada. Ya, kalau kebutuhan banyak. Ada yang minta 200 ekor domba ukuran 17-20 kilo. Ada yang minta di 30-an, ya kami menyediakannya, ya adanya sekian, alhamdulillah yang siap jual kami jual. Dan mitranya ya adalah konsumen di seluruh Indonesia. Nah, tapi alhamdulillah ada yang sering langganan di Tangerang itu setiap tahun, di Bogor, di masyarakat sekitar, yaitu udah langganan di Istana Domba Farm, udah menjadi kepercayaan buat menyembelih hewan kurban para mitra kami. Ada dari Papua juga ada setiap tahun, ya mereka meminta untuk disembelihkan hewan kurban di Istana Domba Farm dan disalurkan ke para santri, ke para masyarakat dan ke pelosok-pelosok kampung. Juga kami menyediakan ya program yang namanya pemberdayaan hewan kurban setiap tahunnya ke pelosok-pelosok kampung. Nah, alhamdulillah juga kami dipercaya oleh BMM Baitul Mal Muamalat, dipercaya untuk menjadikan program BMM berjalan atau terrealisasi oleh BMM. Alhamdulillah kami menjadi mitra program, ya program pemberdayaan hewan peternak di domba. Kemarin alhamdulillah kami sudah berjalan udah hampir kurang lebih 5 bulan bersama mitra program di Baitul Mal Muamalat, bersama Baitul Mal Muamalat. Alhamdulillah kami sering berkonsultasi, berkomunikasi, baik pelatihan kandang, pelatihan kebersihan, pelatihan peternakan di pakan, kemudian kemarin terakhir di pelatihan keuangan. Bagaimana laporan keuangan yang ada di peternakan domba ini sesuai dengan akuntansi yang diajarkan oleh para pakarnya. Agar apa? Agar peternakan itu bukan hanya maju dombanya, tapi maju keuangannya. Nah, kemudian alhamdulillah juga dipercaya oleh desa untuk menangani yang namanya ketahanan pangan di di koperasi desa atau BUMDes. Alhamdulillah kita udah bekerja sama dengan BUMDes untuk mempertahankan ketahanan pangan yang ada di Desa Rabah. Nah, tinggal kami kelola, insya Allah para masyarakat akan mendapatkan bagian-bagian yang sudah kami terapkan ketahanan pangannya di peternakan di Istana Domba Farm. Oke, untuk di Istana Domba Farm juga ya tersedia gudang untuk penyimpanan pakan. Karena kebetulan kami itu menggunakan full silase, jadi tidak ada hijauan-hijauan yang fresh. Ya, kami di sini sudah menggunakan 100% kami full silase. Ya, dan dicampur dengan bahan-bahan yang penuh dengan nutrisi seperti konsentrat, ampas tahu dan dedak
yang ada di limbah di daerah kami. Oke, kami akan kenalkan. Nah, di sana gudangnya ya, gudang pakan. Nah, di situ ada gudang pakan. Nah, ini tong-tong warna biru ini yang ada plastiknya itu adalah silase yang disimpan kurang lebih ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang langsung 2 hari 3 hari kita langsung kasih. Ya, kemudian, nah di sini akan saya tunjukkan juga gudang ini nih apa namanya mesinnya, mesin pakan. Ya, di situ ada mesin pakan. Ya, jadi kami itu ngambil pakan di sini itu para mitra kerjasama di kami itu kalau dombanya 100 itu kami ngambil pakan itu seminggu 2 kali. Ya, dari satu mobil itu harus mencapai kurang lebih 6 tong yang ukuran 200 kilo. Ya, jadi sehari seminggu itu 2 kali untuk kapasitas 100 ekor. Nah, untuk kebutuhan 100 ekor tersebut, nah itu kami cukup 1 minggu itu cukup 6 tong. Ya, jadi lebih enak kita menggunakan silase. Ya, jadi para teman-teman semua, yuk beternak itu lebih enak ya, mudah sebenarnya. Nggak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah orang yang nggak mau melangkah untuk melawan rasa sulit itu. Ya ini ya di daerah mesin ini. Kemudian saya akan kenalkan juga. Nah, ini ada juga pengolahan pupuknya ya. Nah, kotoran kambing ini nanti ada yang ngambil nih. Nah, itu udah dikarungin ya. Nah, itu nanti ada yang ngambil. Tuh ada yang petani limo, ada yang petani durian, ada yang petani cikur. Ada yang petani cabai, ada banyak lah. Ini nanti diambil sama mereka, ya. Nah, ini udah jadi setiap tahun atau kalau kotorannya udah penuh, ya kita ambil. Nah, nanti kita berikan ke para petani. Jadi di domba itu sebenarnya semuanya kepakai, tidak ada yang terbuang, ya. Dari mulai kotoran itu bermanfaat, bulunya bermanfaat, tanduknya semua bermanfaat. Jadi tidak ada yang tersisa yang tidak bermanfaat dari struktur domba. Ya, jadi semangat semuanya untuk menjadi peternak lebih handal, karena saya juga di sini alhamdulillah nih para santri ya selalu memberikan pelayanan motivasi kepada mereka ya. Dalam artian mumpung masih muda, belum punya kegiatan apa-apa, yuk kita aktivitas yang bermanfaat di sisi ngaji setiap hari kita. Oke, nah ini juga saya kenalkan juga ada kambing PE ya, asli PE ya, dari Kaligesing. Nah, di sisi lain kami domba juga ada kambing PE. Harapan saya untuk peternakan ini itu harapannya saya ingin banyak domba, ribuan ya, karena banyak domba itu banyak uang. Jadi intinya ingin memperluas yang namanya mengembangkan memperbanyak dombanya, harapan saya. Dan harapan yang lainnya agar kalau peternakan ini jalan bagus, berarti memberikan pekerjaan kepada lingkungan di masyarakat ini. Harapannya itu, doanya mudah-mudahan ke depan ya, saya ingin domba saya itu mencapai 1000 ekor ya, agar lapangan pekerjaan itu di masyarakat ini lebih ada lapangan pekerjaan untuk para masyarakat di daerah kami. Ya, jadi harapannya seperti itu, dan harapannya juga para santri agar terus semangat mengembangkan potensinya di bidang peternakan, baik sapi, domba, kambing, dan yang lainnya, karena itu satu paket. Kalau sudah bisa melihara domba, sudah pasti bisa pelihara kambing.
Kalau sudah bisa pelihara kambing atau domba, sudah pasti bisa yang namanya pelihara sapi. Harapannya peternakan di Istana Domba tidak hanya di domba, bahkan bisa ke kambing, bisa ke sapi. Oke, mungkin itu yang saya bisa berikan informasi terkait Istana Domba. Ya, silahkan kunjungi peternakan kami di Kampung Palias RT 0107 yang berada di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Lokasinya ada di Pondok Pesantren Nurul Iman Rumpin, Yayasan Harun Ar-Rasyid. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.